Nah, kenapa sih kita perlu belajar ya teman-teman yang namanya itu kode arsitektur? Ya supaya kita bisa mengorganize ya aplikasi kita, project kita supaya lebih yang pertama tentunya lebih rapi teman-teman. Lebih rapi, lebih mudah di maintenance, lebih mudah dites, scalable ya artinya bisa dikembangkan ke skala yang lebih besar ya. Dan juga masalah reusability ya. Nah, jadi kalau nanti kodenya rapi ya, arsitekturnya sudah benar, kode-kodenya pun bisa menjadi reusable teman-teman ya. Artinya ketika nanti teman-teman contohnya nih bikin sebuah service, nah itu bisa digunakan lagi ya di tempat lain gitu, di modul lain, di fitur lain seperti itu. Atau nanti teman-teman punya sebuah kelas utility untuk mengenerate PDF misalnya. Nah, itu bisa digunakan kembali teman-teman di tempat lain ya, atau di modul lain. Nah, tujuannya seperti itu. Oke. Nah, basic itu intinya sih di sini ya teman-teman ya. Yaitu bagaimana cara kita mengorganize ya file dan directory project kita ya, sesuai dengan arsitektur yang kita gunakan teman-teman. Oke. Nah, ini layering ya. Layeringnya itu bisa pakai yang layer first atau feature first teman-teman. Oke. Kalau teman-teman pernah lihat project ya yang dia itu dipisah berdasarkan layer seperti ini. View-nya ditaruh di dalam satu folder, modelnya ditaruh di dalam satu folder, controllernya ditaruh dalam satu folder. Nah, itu berarti dia pakainya layer first, teman-teman. Ya. Nah, ini masalah layering ya, layering. Oke. Nah, layeringnya itu bisa pakai layer first, feature first, atau kombinasi, teman-teman. Ya. Nah, oke. Nah, ini macam-macam nih. Makanya nanti kalau teman-teman lihat project, meskipun dia pakai arsitektur yang sama ya, belum tentu itu penempatan filenya itu sama, teman-teman. Bisa jadi dia pakai MVC tapi dia mengadopsi layer first. Bisa jadi dia pakai MVC juga tapi dia mengadopsi yang namanya feature first, teman-teman. Nah, nanti strukturnya akan berbeda ya. Nah, kalau layer first itu ya layeringnya berdasarkan lapisan teknis, teman-teman, atau arsitektur ya. Contohnya seperti ini. Oke. Nah, di sini kita kategorikan semua view-nya di dalam sini ya. Kita masukkan modenya di dalam sini semuanya ya. Lalu controllernya kita masukkan dalam sini. Nah, ada juga yang mengadopsi feature first nih. Nah, kalau feature first ya seperti ini nih, teman-teman. Jadi nanti dalam aplikasinya ada semacam modul atau fitur ya. Ada yang menyebutkannya modul, ada yang menyebutkannya fitur. Nanti di tiap fiturnya ya, di tiap modulnya itu ada controller lagi, teman-teman. Ada controllernya, ada view-nya gitu ya. Nah, jadi masing-masing punya controllernya dan view-nya masing-masing. Ya, seperti itu. Enaknya sih kalau yang feature first ya, kalau nanti teman-teman bekerja secara tim, itu nanti bekerjanya bisa secara terpisah ya teman-teman. Jadi misalnya, bro, Andre lu ngerjain dashboard ya. Nah, ketika si Andre ngotak-ngatik dashboard, itu dia nggak menyenggol yang login, teman-teman. Nah, karena dia berada pada file, pada direktori yang terpisah. Gitu. Atau bisa juga pakai kombinasi, teman-teman ya. Kombinasi layer first dan feature first. Ya, contohnya apa? Nah, ini contohnya yang sering saya share ke teman-teman ya. Itu termasuk kombinasi, teman-teman. Dari layer first sama feature first. Nah, ini yang saya gunakan, teman-teman. Ya. Jadi di sini kalau teman-teman lihat layeringnya di modulnya itu ya pakai feature first. Tapi di luar modul ya seperti service, lalu ada atil dan sebagainya. Nah, itu saya mengadopsi yang namanya layer first. Nah, jadi kombinasi dari dua-duanya. Nah, kenapa saya menggunakan kombinasi dari dua-duanya ya? Seperti yang teman-teman lihat ya. Kadang-kadang tuh misalnya kita punya widget ya. Nah, widgetnya itu ternyata mau digunakan di modul lain, teman-teman. Nah, kalau kondisinya seperti itu pasti saya taruh di luar, teman-teman. Nah, saya taruh di sini. Widget misalnya text field ya, sama drop down. Nah, itu saya taruh di luar, teman-teman, ya. Nah, kenapa saya taruh luar? Ya, karena ya saya ingin widget ini tuh bisa digunakan di semua modul. Bisa digunakan untuk login dan bisa digunakan untuk dashboard. Nah, disinilah kedua layering itu digunakan ya. Ada layer first ya yang service dan widget ini dan juga ada feature first. Tuh,
di bagian modul teman-teman, seperti itu, ya. Apakah MVC selalu layer first? Tidak. MVC itu tidak selalu layer first, ya. Jadi bisa aja dia pakai feature first, ya, bisa juga kombinasi. Nah, itu masalah layering-nya, oke. Kurang lebih nanti pada arsitektur yang lainnya seperti blok arsitektur gitu ya misalnya, atau MVVM ya, itu juga sama seperti ini. Nah, jadi meskipun sama-sama pakai MVVM, sama-sama pakai blok arsitektur, belum tentu nanti layering itu sama, kayak gitu. Kita lanjut. Oke. Nah, ketika melakukan layering ya, kita bisa pisahkan dia itu menjadi 2 level, teman-teman, ya. Jadi ada yang aksesnya itu global, ada yang aksesnya modul. Nah, artinya apa? Jadi kalau misalnya saya membuat sebuah widget di sini ya, namanya adalah my text field ya. Nah, my text field ini itu hanya boleh digunakan oleh modul login, teman-teman. Nah, kalau saya bikin widgetnya di sini ya, yang boleh menggunakan ini hanyalah modul login. Tapi kalau saya taruh luar seperti yang di kiri ya, si my text field ini itu boleh digunakan di semua. Nah, sehingga si my text field ini ya aksesnya itu adalah global, teman-teman. Ya. Sedangkan yang ini, yang my text field di sini ya, itu aksesnya itu adalah modul, teman-teman. Gitu. Atau saya lebih sering menyebutkannya ya reusable widget level global ya. Kalau yang ini, kalau yang kanan ini saya sering menyebutkannya reusable widget level modul. Artinya yang boleh menggunakan widget itu ya modul itu sendiri, teman-teman. Gitu. Nah, kenapa nggak dibikin global aja? Karena gini, teman-teman. Kalau kita bikin global semua ya, diingat ya, widget itu nggak selalu apa ya, digunakan untuk membuat kode yang reusable gitu. Kadang-kadang kita pengen bikin widget hanya untuk sekedar mengelompokkan kode kita gitu supaya rapi, teman-teman. Hanya untuk sekedar mengorganize kode kita. Ya, let's say di halaman login kita punya beberapa bagian ya. Ada login header, login body, dan login login footer misalnya. Nah, itu kita bikinnya nggak usah di global. Nah, kita bikinnya di sini. Gitu. Jadi ada saatnya memang harus dijadikan modul ya, ada saatnya kita jadikan global. Tuh. Share lagi. Nah, apa saja yang bisa dibuat menjadi global ya aksesnya ya. Nah, apa saja yang bisa dibuat menjadi akses modul gitu ya. Nah, ini pada dasarnya semuanya bisa ya. Jadi kalau teman-teman bikin widget itu bisa aja dibikin level modul. Nah, bisa juga dibuat menjadi level global ya, sesuai kebutuhan. Begitu juga dengan service ya. Service bisa aja saya bikin service yang dia itu levelnya modul nih. Nah, ketika saya bikin service levelnya modul bukan saya taruh di sini, tapi saya taruh di sini, teman-teman. Oke. Nah, saya taruhnya di sini nih service-nya. Tuh, ya. Ini kalau misalnya saya pengen bikin service level modul atau saya taruh di bawah aja deh. Service misalnya di sini dashboard service. Kalau udah jadi seperti ini, diingat ya, si service-nya itu nggak boleh dipakai di modul lain ya. Jangan sampai dia dipakai di modul lain. Berarti ya kita udah salah ini ya, salah menempatkan ya. Gitu. Model pun sama, teman-teman ya. Kadang-kadang kita pengen bikin model tapi model itu cuma dipakai di sini doang sebenarnya. Nah, itu teman-teman bisa bikin di sini ya, di dalam sini, dalam modul itu sendiri. View juga sama ya. View, atil ya, extension method ya, abstract class gitu ya, state, block, controller dan event. Nah, itu semuanya bisa dibikin menjadi global atau levelnya modul, teman-teman. Nah, di sini ada penjelasannya. Jadi service itu tugasnya apa ya, teman-teman ya. Jadi kalau service itu biasanya tugasnya itu untuk menulis atau membaca data, teman-teman ya, dari sebuah HTTP request ya. Bisa juga dari local storage, dari Firebase, dari file ya, dan lainnya. Kalau model itu untuk merepresentasikan data, teman-teman ya. Ada view, bertanggung jawab untuk menampilkan UI, ya, contohnya button dan sebagainya. Ada lagi atil ya. Nah, tapi ada juga yang menyebutkannya helper, teman-teman ya. Basically mirip-mirip sih, ya.
Dia bertanggung jawab untuk membuat atil pendukung ya, mempermudah pekerjaan di berbagai layer ya. Ada lagi extension method nih kalau di Dart ya. Extension method ini tidak belum tentu ada ya di semua bahasa pemrograman nih, tapi di Dart itu ada ya extension method. Oke. Lagi kelas abstrak ya untuk membuat base class teman-teman. Kalau teman-teman pengen bikin kontrak, ada lagi state teman-teman ya. Nah, nanti kalau teman-teman sudah mainan blok ya, itu biasanya ada kelasnya sendiri ya untuk state-nya yang nanti akan dikelola oleh blok. Sebenarnya kalau pakai MVC juga bisa ya dibikin terpisah state-nya teman-teman. Kalau ada controller, oke. Controller, blok sama view model itu tugasnya mirip-mirip. Tugasnya mirip-mirip. Oke. Nah, tugasnya apa? Nah, kalau blok, controller sama view model tugasnya itu adalah mengelola logic ya dari view ya, termasuk mengelola state di dalamnya. Makanya itu state management itu pasti ada di sini, teman-teman. Pasti ada di blok sama controller. Nah, itu kalau teman-teman sudah pakai arsitektur. Ya kalau belum pakai arsitektur semuanya ada di view. Ya, semuanya ada di view kalau kita belum pakai arsitektur. Tapi kalau sudah pakai arsitektur itu udah dipisah-pisah kodenya ya. Jadi nanti terkait dengan HTTP request ya itu ada di service ya, terkait dengan state management ada di blok, jadi ada di controller atau di view model. Kayak gitu ya. Event. Nah, event ini kepakainya kalau teman-teman menerapkan blok arsitektur sih ya. Tapi pada dasarnya kalau tanpa blok juga bisa aja teman-teman. Misalnya arsitekturnya pengen pakai blok arsitektur, tapi gua nggak pengen pakai blok, ya bisa aja. Gitu ya. Saya scroll lagi. Nah, ini perbedaannya ketika teman-teman menggunakan arsitektur dan tanpa arsitektur ya. Nah, kalau tanpa arsitektur itu semua kodenya dalam satu file, teman-teman. Tampil apa? UI-nya dalam satu file gitu, logiknya dalam satu file ya. Nah, kalau kita ngomongin UI itu contohnya itu misalnya button ya. Misalnya kita punya login view. Nah, button pada login view itu kita sebut UI, teman-teman. Text field-nya juga termasuk UI ya. Nah, tapi action yang terjadi ketika tombol login diklik, nah itu kita sebut logic. Oke, logic dari view gitu ya. Nah, kalau tanpa arsitektur ya ini semuanya ada dalam satu file ya. Berarti belum menerapkan arsitektur. Oke, apakah jelek, Bang? Nggak pakai arsitektur? Belum tentu jelek, teman-teman. Ada saatnya kita ya bagusnya nggak usah pakai arsitektur untuk membuat kodenya itu lebih sederhana ya. Contohnya ketika kita membuat reusable widget yang masih sangat simpel ya, saya sih prefer menggunakan stateful widget aja atau stateless widget aja tanpa arsitektur kayak gitu. Tapi kalau ngomongin fitur kayak misalnya login gitu ya, profil, dashboard ya sebaiknya pakai arsitektur. Ya, karena kita nggak tahu nih nanti ke depan itu akan dikembangkan sejauh mana. Oke, jadi kalau semuanya dalam satu file ya agak repot ya untuk memaintenance-nya. Gitu ya. Pada dasarnya ketika dibuat dalam satu file semua ya nanti lawannya dari ini teman-teman ya. Susah di maintenance, susah di test ya, susah untuk tidak scalable teman-teman dan reusability-nya ya lebih repot teman-teman gitu. Nah, ini ketika kita pakai arsitektur ya. Nah, ini yang pertama adalah view sama controller. Oke. Nah, di sini arsitekturnya di sini lebih ke sisi Flutter deh teman-teman ya. Jadi kalau ngomongin MVC di Laravel tentunya beda ya sama MVC di Flutter. Oke. Nah, di sini arsitekturnya menggunakan view controller. Oke, intinya dipisah UI sama logiknya. Oke. Nanti pada prakteknya bisa aja kita bikin di sini misalnya login view ya. Kita bikin login view, lalu di kanannya kita bikin login controller ya. Nah, yang tugasnya mengelola state adalah si login controller ya, bukan si login view teman-teman, hati-hati ya. Yang mengelola state adalah login controller. Dan state-nya itu bisa kita gabungin ya di dalam controller. Nah, kalau masih pakai ini sebenarnya sih masih view controller ya, teman-teman ya, arsitekturnya. Ada juga model view controller. Nah, kalau ini udah dipisah lagi, teman-teman. Sini, oke. Nah, login view di sini ada login controller, oke. Nah, lalu ada state-nya ya. State-nya itu disebut dengan model ya. Nah, namanya bisa login state sih biasanya. Gitu. Sama di sini misalnya service.
gitu. Nah, ini dipecah lagi teman-teman ya. Nah, ini yang ini dan ini itu sebenarnya tadinya ya itu ada dalam sini semua nih. Ya, si modelnya ada di sini, servisnya ada di sini ya. Terus kita pecah lagi menjadi 3 bagian ya. Sehingga ya dia memiliki tanggung jawabnya masing-masing teman-teman ya. Si controller ini nanti tugasnya ya hanya menghandle logic untuk UI doang ya, sama state management. Dan state-nya itu kita taruh di sini. Ya, kita pisah dalam cluster pisah namanya login state. Nah, lalu semua semua apa ya, semua logic yang berhubungan dengan misalnya ngambil data dari API gitu ya, nulis file, baca file. Nah, itu kita bikin di service. Jadi kita bagi-bagi lagi tugasnya teman-teman. Jadi bagian yang lebih spesifik. Nah, jadinya seperti ini ya. Nah, kalau udah jadi seperti ini udah cukup ideal teman-teman ya. Sudah bagus sekali. Oke, karena dia punya banyak kelebihan. Oke, di antaranya itu kita bisa melakukan unit test ya untuk servisnya secara independen ya tanpa harus membawa controllernya. Gitu. Ada banyak sekali kelebihan sih di sini ya. Kita lihat lagi. Nah, ini kalau pakai blok arsitektur. Oke. Sebenarnya yang sering dipakai itu ada 3 ya. Ada MVC, ada MVVM, ada juga yang pakai blok arsitektur, teman-teman. Oke, kalau MVVM itu mirip-mirip sih sama si MVC. Bedanya di sini diganti view model aja ya. Nah, kalau blok arsitektur ya, bedanya apa nih sama MVC? Nah, teman-teman nggak usah bingung ya dengan yang namanya blok arsitektur. Oke. Nah, si bloknya ini itu mirip dengan controller. Tugasnya adalah untuk mengelola state. Oke. Nah, kalau mainan blok biasanya state-nya dipisah ya. Dibuatkan kelasnya tersendiri. Oke. Jadinya kayak gini. Bagian view. Ini blok login blok ya. Ini saya bikin login state sama ada login service ya teman-teman. Login service. Tuh ya. Kita pisah teman-teman. Ada login view, ada login block, login state, login service sama ada login event. Nah, si blok ini tugasnya mirip dengan controller. Intinya mengolah state ya. State-nya ada di sini. Oke. Nah, tapi kalau di blok itu ada di blok arsitektur ada tambahan. Ada tambahan layer namanya itu adalah event. Oke, bedanya di sana sih. Dan kalau pakai blok arsitektur, biasanya itu view-nya nggak berkomunikasi secara langsung ya ke bloknya. Oke, dia itu melalui yang namanya event teman-teman. Ya, dia melalui yang namanya event. Nah, jadi sih, misalnya saya pengen ngambil data, nah saya panggil eventnya dulu nih, dari view kita panggil eventnya, lalu si eventnya berkomunikasi sama blok ya, kayak gitu. Ya, jadi nggak langsung ya dengan blok. Bang, saya pakai blok tapi saya nggak pakai event. Berarti ya berarti masnya bukan pakai blok arsitektur ya. Nah, mungkin masnya itu pakai MVC atau MVVM biasanya. Ya, jadi meskipun pakai state management block, bisa juga teman-teman pakainya MVC. Nah, mungkin ya teman-teman ya. Nih, blok dengan MVC misalnya. Kalau dengan MVC biasanya sih pakai qubit ya, teman-teman. Qubit, view, qubit, ada state. Nah, di sini namanya bukan login qubit ya, tapi login controller sebaiknya. Jangan dibikin jadi login qubit, teman-teman. Nah, jadi bisa tuh kita pakai state manajemennya blok, tapi arsitekturnya pakai MVC. Ya, sangat memungkinkan, teman-teman. Sangat memungkinkan. Gitu ya. Nah, ini ada ciri-cirinya ya kalau kita itu sudah menerapkan arsitektur pada arsitektur yang benar ya pada aplikasi kita. Nah, cirinya apa kalau kita sudah menerapkan arsitektur yang benar ya? Jadi kalau misalnya kita sudah pakai arsitektur dengan benar ya. Nah, itu kita lihat di sini. Oke, ini sepertinya ada yang kepotong. Ya, kayaknya ada yang kepotong. Oke, saya tambahin lagi ya. Nah, misalnya kita pakai MVC ya. View, controller, atau block misalnya. Di sini saya taruh set ya. Ini saya tulis ini ya, controller, bisa juga block ya.
atau block atau pakai view model teman-teman ya. Kalau ada state di sini, ada service. Nah, ciri-cirinya ini. Jadi kalau misalnya kita sudah menerapkan arsitektur ya cirinya. Nah, di sini nanti di layar view-nya itu nggak ada kode untuk mengubah state teman-teman. Oke. Dan juga tidak mengimport DIO atau HTTP secara langsung ya di view-nya. Jadi gampang nih kalau kita mau lihat codingan yang belum pakai arsitektur tuh. Tinggal cek aja nih di view-nya atau di widget-nya dia mengimport DIO atau enggak. Kalau dia mengimport DIO, nah itu berarti dia belum menerapkan arsitektur ya pada aplikasinya. Gitu. Nah, di sini juga ada ini ya, tentang navigation ya. Di view itu boleh ada navigation ya. Boleh ada kalau di navigation. Oke. Kita lihat yang ke kanan nih, satu lagi. Controller, block view model. Nah, di controllernya itu tidak mengimport DIO atau HTTP kalau kita sudah pakai arsitektur ya. Biasanya itu dikerjakan di service ya atau repository teman-teman. Kalau teman-teman pakai clean arsitektur. Nah, gitu ya. Untuk navigation-nya boleh ada, boleh tidak ya. Nah, ini ada dua ini ya, ada dua style uh, yang pakai ada yang membolehkan navigasi di layar logiknya, ada juga yang nggak boleh ya. Silakan ikuti tim teman-teman sih. Kalau misalnya nanti tim teman-teman nggak membolehkan navigasi, berarti ya kita buat di view gitu. Di state-nya, nah state-nya juga tidak mengimport material .dart teman-teman. Oke, tidak mengimport material .dart atau proses mengubah state di layar ini juga nggak ada. Jadi nggak boleh teman-teman melakukan set state ya. Misalnya kalau pakai state widget di layar state itu nggak boleh teman-teman. State itu biasanya sesimpel ya sebuah state aja ya. Sebuah variable string, sebuah boolean gitu ya. Itu biasanya kita buat di state. Ada lagi service ya. Nah, cirinya ya tidak ada material .dart di sana ya. Atau proses mengubah state di layar ini nggak ada teman-teman ya. Gitu. Ini berarti kita sudah menerapkan arsitektur pada aplikasi kita. Kayak gitu. Nah, sekarang saya akan coba buat project ya. Ya, create project. Oke, tambahin Dio ya sekalian. Oke, kita buka. Nah, kalau tanpa arsitektur ya kita bikin semuanya di dalam satu file ya. Nih contohnya nih. Login view misalnya. Saya bikin finalizing kah? Kita tunggu ya, sepertinya masih finalizing ya. Nah, misalnya saya punya login view ya. Ternyata di login view itu saya ingin mengelola state untuk loading teman-teman. Ya, ketika tombolnya diklik misalnya. Ketika tombolnya diklik, ya saya pengen kelola state untuk loading. Ya, loadingnya saya update state-nya jadi true. Proses state. Lalu ya di sini nanti biasanya manggil service untuk untuk login ya teman-teman ya. Let's say login itu butuh waktu 3 detik. Lalu saya loadingnya diubah jadi false. Lalu kita set state lagi. Oke. Kita bikin form email, form password, button icon. Saya hapus dulu konstannya. Nah, ketika tombol login diklik, ya, nah, saya ingin panggil yang namanya method login teman-teman. Ya. Misalnya ada kode untuk ininya deh, itu requestnya ya namanya. Dia post login bisa nggak ya? Nah, ini bisa nih. Misalnya seperti ini ya. Nah, ini kalau kita tanpa arsitektur teman-teman. Kodenya jadi seperti ini. Ketika saya pengen tes servisnya misalnya, apa namanya, HTTP requestnya itu agak lebih sulit. Kalau kita gabung kayak gini. Ya, ini saya repot nih kalau jalanin load console pun repot teman-teman ya.
lebih repot ya. Gimana nih saya kalau pengen cuman ngetes si method login doang. Nah, unit testnya tuh lebih sulit teman-teman. Kalau tanpa arsitektur. Tapi kalau dengan arsitektur, ya saya bisa bikin gitu. Nah, kode ini ya itu saya buatkan filenya namanya out service misalnya. String, email, dan password ya, email dan password. Oke. Nah, misalnya seperti ini ya. Nilainya ya, saya copy dulu email di sini dan passwordnya. Ketika saya ingin membuat unit test itu bisa teman-teman. Saya bisa buatkan unit testnya. Misalnya ya kayak gini ya. Saya mau bikin unit testnya itu bisa. Biasanya kita bikin di sini sih ya. Ini bukan unit test sih, jatuhnya integration test ya teman-teman. Jadi file di out service-nya ini itu bisa kita eksekusi langsung tanpa menjalankan aplikasi Flutter. Contohnya, saya masukin email, response, wait, print response. Nih, tanpa menjalankan aplikasi Flutter ya, hanya lewat konsol saja itu saya bisa tes. Yang namanya jangan unit test deh. Karena ini udah masuknya integration test sih. Ya, dart test integration test enter. Nah ya, tuh saya mendapatkan respon dari out service ya. Ini tanpa menjalankan aplikasi teman-teman. Tapi kalau masih di sini, ini kan kita susah ngetesnya. Gimana nih kita ngetes si loginnya ya? Tuh, repot teman-teman. Dan kodenya pun berubah nih. Jadi nggak kayak gini. Dia memanggil out service login ya. Nah, masukin tuh email. Emailnya biasanya dari state. Emailnya itu biasanya dari state. Kita bikin email dan password. Nah, kodenya jadi seperti ini ya. Jadi jauh lebih pendek ya. Dan kode untuk loginnya itu sudah dipisah ya di dalam out service. Dan di sini tidak mengimport material.dart ya. Artinya tidak ada kode yang berhubungan dengan UI sama sekali di sini. Sehingga kelas ini independen ya dan bisa dieksekusi langsung tuh dari konsol. Nah, gitu ya. Dan lebih rapi lagi jangan di satu file lagi, teman-teman. Ini masih masih apa ya? Ini belum masih masih dijadiin satu semua, teman-teman. Sebaiknya dipisah lagi nih nanti ya. Misalnya login view ya. Nah, itu kita bikin dua tuh. Ada misalnya pakai apa ya? Misalnya pakai MVC ya. Ada login view dan ada login controller. Tapi satu, login view sama login controller. Oke, yang tadinya nyatu kayak gini, kita bisa teman-teman. Ya, kalau bingung, misahin dia jadi MVC, pakai snippet aja. Karena memang memisahkan dia jadi MVC juga lumayan ini ya, lumayan merepotkan teman-teman dan tidak mudah. Pakai aja snippetnya MVC widget, kita import. Nah, kita import ya. Nah, lalu kita rename ini jadi login controller. Yang di bawah kita ganti jadi login view. Ya. Nah, ini udah bisa nih, teman-teman. Udah bisa nih. Si controllernya ini ya, si view-nya ini. Tinggal kita pindahin aja tuh si controllernya di file yang terpisah. Kayak gini ya, controllernya. Oke, lalu view-nya taruh di file yang terpisah. Oke, apakah saya salah import? Kita lihat ya. Ya, salah import ya. Nah, tuh ya, udah dipisah teman-teman. Tuh, view-nya di sini, controllernya di sini. Oke, kita lihat
kode yang belum dipisah. Nah, yang di kanan ini belum dipisah ya. Saya akan pisahkan kodenya. Oke. Kode yang terkait dengan UI ya, yang di sini itu kita pindahin ke view, pindahin ke sini. Lalu kode yang terkait dengan logiknya ya, yang ini ya, itu kita pindahin ke controller. Kita pindahin ke sini. Pindahin. Nah, sehingga nanti kalau ngomongin view ya, dia cuman berkaitan dengan UI doang tuh. Tombol login gitu ya, form untuk password ya, text form field untuk email gitu ya. Tuh, app bar-nya. Jadi nggak ada state management sama sekali. Tuh, saya nggak ada menulis set state di sini. Nah, kalau di sini boleh ada set state-nya. Ya, kalau teman-teman pakai getX itu nanti pakai update misalnya. Kalau pakai blog pakai emit. Kalau pakai provider pakai notify listeners. Gitu. Ya. Nah, ini sudah pakai MVC. Nah, kalau pakai ngebut itu teman-teman bisa lebih gampang ya bikin modulnya. Buka aja config.json di sini. Ya, misalnya nanti teman-teman pengen bikin modul apa nih? Saya hapus dulu modulnya ya. Ya. Nah, misalnya teman-teman pengen buat modul login ya. Bisa ketik di sini nih, login, ada dashboard juga, sama ada profil juga. Lalu tekan alt atau klik install modul ya. Nanti modulnya akan jadi tuh. Ada MVC teman-teman ya. Dashboard view, dashboard controller, dan ada widgetnya juga. Jadi seperti ini. Ini akan mempermudah teman-teman ya untuk membuat modul yang banyak. Contohnya kayak gini. Order list, order detail gitu ya. Lalu ada halaman checkout. Bisa tekan alt ya atau klik install modul ya di bawah. Nah, jadinya seperti ini. Nah, dia sudah MVC, teman-teman. Gitu. Dan ini nanti kalau misalnya teman-teman pakai set manajemen yang lain ya, contohnya saya pakai apa ya? Saya pakai blog misalnya. Ya, saya bikin modul pakai blog. Tapi kalau pakai blog itu kita harus install ini ya, Freeze dulu ya. Karena di sini saya blognya sudah pakai Freeze. Ya, install Freeze-nya. Oke. Nah, ini kalau teman-teman ada blognya ya di PubSpec-nya, dia otomatis akan menggunakan set manajemen blog ketika kita generate modul. Tuh, ya, sudah menggunakan blok arsitektur, teman-teman. Ada bloknya, ada eventnya, ada state-nya, dan sebagainya. Gitu. Bang, bisa nggak pakai Qubit? Bisa ya. Kalau mau pakai Qubit, ini diganti jadi true aja. Jadi ketika mengenerate modul ya, dia otomatis akan menggunakan MVC. MVC tapi pakai Qubit. Itu kenapa merah? Karena kita harus menjalankan build runner ya. Nah, terkait ini teman-teman silakan baca-baca ya terkait dengan freeze itu penting juga sih ya. Oke, boleh teman-teman baca ya terkait dengan freeze ya. Kenapa ini tuh merah ya? Karena saya harus menjalankan yang namanya build runner. Jadi kalau build runnernya nggak jalan ya merah teman-teman. Setelah dia jalan, dia akan mengenerate kode yang perlu di generate teman-teman ya. Contohnya state nih. Nanti akan dia generate ya. Gitu. Nah, ya. Kadang kalau saya pakai getX juga bisa teman-teman. Nanti kalau saya pakai getX, ya kita coba-coba aja ya pakai berbagai macam state management. Nah, kalau pakai getX jadinya kayak gini. It's, tuh ya, jadinya seperti ini. Dia pakai MVC, gitu ya. Alternatifnya kalau teman-teman nggak mau
pakai config.json ya, itu bisa pakai extension dia. Misalnya saya cari blok generator ada nggak? Nah, teman-teman perlu cari developer ya yang membuat extensionnya. Dan mungkin arsitekturnya nanti akan beda-beda ya teman-teman ya, setiap developer. Gitu. Bisa pakai extension ya. Contohnya ini Flutter Block Generator. Saya belum pernah pakai sih. Saya boilerplate ya. Cari yang banyak yang pakai teman-teman. Ini sepertinya bisa digunakan juga ya. Nah, boleh pakai ini silakan ya. Kalau yang pakai GetX biasanya pakai ini ya, Get CLI ya. Tapi saya lagi-lagi nggak pakai teman-teman. Nah, ini ya, bisa pakai Get CLI. Ya, itu untuk mengenerate modulnya. Oke, teman-teman. Itu kurang lebih terkait dengan arsitektur ya. Mudah-mudahan teman-teman ada gambaran ya. Nah, di sini saya nggak terlalu membahas terlalu detail ya, terkait dengan kode arsitekturnya. Memang sih di level junior ini nggak wajib teman-teman ya. Nggak wajib bisa, tapi setidaknya teman-teman tahu lah gitu ya. Apa itu MVC, apa itu MVVM gitu ya, apa itu blok arsitektur gitu ya. Nanti kalau ditanyain apa sih itu service gunanya, nah itu teman-teman minimal tahu gitu ya, meskipun tidak terlalu dalam.